Jika bisa membaca ini, kau jadi direktur. Tantang CEO sombong mencoba permalukan OB miskin untuk dijadikan lelucon di depan para karyawan. Tapi lihat apa yang selanjutnya terjadi. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja. Teman-teman yang menonton cerita ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi di Jakarta selalu punya dua wajah. Satu wajah yang terlihat dari kaca gedung, rapi, wangi kopi, dan laptop-laptop menyala. Satu lagi wajah yang hidup di bawahnya, berkeringat, terburu-buru, dan berjuang supaya hari itu tidak kalah. Fahrul berdiri di depan pintu kaca PT Aruna Prima Group ketika jam di lobi baru menunjukkan pukul 5.12. Seragam OB-nya bersih, disetrika rapi, dan sepatunya mengilap seperti ada perjanjian rahasia antara dirinya dan kedisiplinan. Apapun yang terjadi di hidupnya, setidaknya ia bisa mengontrol hal-hal kecil. Ia mengusap pelan gagang sapu, memastikan tidak ada debu tersisa di sudut lantai marmer. Marmer itu dingin, tenang, dan licin, seperti dunia kantor ini. Dunia yang memantulkan wajah orang-orang, tapi sering memilih wajah siapa yang pantas terlihat. Di telinganya menempel earphone kecil, satu sisi saja. Bukan untuk musik. Fahrul jarang mendengarkan lagu saat bekerja. Ia takut pikirannya jadi hanyut, takut fokusnya pecah. Tapi pagi ini ia memutar audio pelajaran, potongan percakapan pelan, dengan pelafalan yang diulang-ulang. Good morning. How may I help you? Suara perempuan dari audio berkata. Fahrul menirukan tanpa suara, hanya bibirnya bergerak tipis. Good morning. How may I help you? Ia merasakan kata-kata itu seperti alat, bukan hiasan. Seperti obeng yang bisa membuka pintu masa depan, satu sekrup demi satu. Seorang satpam yang baru masuk, Pak Rudi, mengangguk ke arahnya. Pagi, Rul. Pagi, Pak. Fahrul menarik earphone sedikit. Sehat? Pak Rudi tersenyum. Sehat. Kamu rajin banget. Jam segini udah kinclong. Fahrul hanya senyum kecil. Ia tidak pernah tahu harus menjawab apa ketika dipuji. Pujian terasa asing, seperti baju baru yang terlalu longgar. Ia lebih sering menerima perintah daripada pengakuan. Ia kembali menyapu. Matahari belum muncul sempurna, tapi gedung ini sudah hidup. Lift mulai naik turun. Lampu-lampu kantor di lantai bawah menyala satu persatu seperti mata yang terbangun. Di dinding lobi ada layar besar menampilkan kalimat motivasi perusahaan hari ini. Excel is a habit. Fahrul menatapnya beberapa detik. Kalimat itu terdengar mewah, seperti slogan. Tapi ia mengerti maksudnya. Kebiasaan adalah sesuatu yang diam-diam membentuk nasib. Dan ia sudah lama membentuk kebiasaannya sendiri. Bekerja tanpa mengeluh, belajar tanpa pamer. Jam 6.10, karyawan pertama datang. Staf admin yang selalu memakai parfum tajam dan sepatu hak yang bunyinya seperti mengetuk-ngetuk marmer. Ia melangkah cepat sambil menatap layar ponsel. Fahrul menepi, memberi jalan. Tidak ada, pagi. Tidak ada, terima kasih. Hanya udara yang lewat. Itu hal yang biasa. Fahrul tidak sakit hati lagi. Dulu, ia sempat berharap orang-orang memandangnya sebagai manusia penuh. Tapi lama-lama ia sadar, di tempat seperti ini, jabatan sering menjadi kacamata. Orang melihat sesuai tingkatannya. OB sering dianggap bagian dari furnitur. Ada, tapi tidak perlu disapa. Padahal, saat kantor masih sepi, saat semua orang tidur, tangan Fahrul yang membuat lantai ini nyaman dipijak. Pukul 7, arus manusia mengalir deras. Kartu akses ditempel, lift penuh, suara obrolan saling tumpang tindih. Fahrul pindah ke pantry lantai 3, mengganti kantong sampah, mengelap meja, menyusun gelas. Sambil bekerja, ia menatap pantulan dirinya pada pintu microwave. Seorang pria 20-an akhir, rambut rapi, mata teduh, dan wajah yang tampak lebih tua dari usianya karena hidup sering memintanya kuat. Ia teringat ibunya di rumah kontrakan sempit, batuk yang tidak pernah benar-benar hilang, dan adiknya yang masih sekolah. Setiap bulan, angka-angka di kepalanya selalu sama. Gaji, biaya kontrakan, biaya listrik, uang sekolah, obat.
Tidak ada ruang untuk kesalahan. Itu sebabnya ia belajar bahasa. Bukan gaya-gayaan. Bukan karena ingin terlihat pintar. Ia hanya ingin punya satu pintu tambahan ketika pintu hidupnya terasa sempit. Satu kali, saat ia membersihkan ruang rapat, ia menemukan majalah bekas berbahasa asing yang tertinggal. Ia tidak bisa membacanya. Tapi ia membawa pulang. Ia menyalin kata demi kata di kertas. Ia mencari arti di warnet, lalu mencoba mengingatnya. Lama-lama, belajar itu seperti napas. Kalau ia berhenti, ia merasa sesak. Hari ini terasa berbeda sejak pagi. Ada ketegangan halus di udara kantor. Orang-orang berbicara lebih cepat, menatap kalender, menyebut nama-nama yang jarang disebut. Town hall jam 10, ya? Seorang staf HR berkata kepada temannya di pantry. Katanya CEO langsung yang memimpin. Ya ampun, berarti siap-siap dimarahin. Jawab yang lain sambil tertawa kecil, tapi tertawanya kering. Fahrul menunduk, tetap mengelap meja. Tapi telinganya menangkap semua. Nama CEO itu seperti bunyi lonceng di tempat ini, Cynthia. Tidak ada yang menyebutnya dengan santai. Beberapa memanggilnya, Bu CEO. Beberapa menyebut, Mbak Cynthia, jika sedang berusaha dekat, tapi kebanyakan cukup menyebut, pelan, seolah nama itu bisa menggigit. Cynthia terkenal muda, cerdas, dan tajam. Sangat tajam. Cara bicaranya cepat seperti pisau. Ia bisa memotong orang dengan kalimat yang terdengar, bercanda, tapi meninggalkan luka yang nyata. Fahrul pernah melihatnya dari jauh saja. Di lorong eksekutif, dikelilingi orang-orang berkemeja rapi yang berjalan setengah berlari. Wajah Cynthia selalu seperti sedang mengejar sesuatu. Seperti ia tidak pernah punya waktu untuk bersikap lembut. Fahrul berpikir, mungkin karena hidupnya terlalu mudah sehingga ia lupa cara menghargai orang kecil. Atau mungkin karena hidupnya terlalu keras sehingga ia memilih menjadi keras. Fahrul tidak tahu. Ia hanya tahu, jika Cynthia lewat, kantor mendadak hening. Orang-orang menahan napas. Rangga menatap Fahrul seakan baru sadar bahwa yang berdiri di situ bukan sekadar OB. Cynthia tertawa kecil, dipaksakan. Wah, lancar ya. Kaget juga saya. Lalu ia menoleh ke audiens. Ya, kadang orang bisa baca satu kalimat, bukan berarti bisa kerja. Beberapa tertawa, tapi lebih banyak yang diam. Fahrul tetap tenang. Betul, Bu. Jawaban itu justru membuat suasana makin janggal. Karena tidak ada perlawanan, tidak ada emosi, hanya ketenangan. Ketika seseorang tenang, orang lain sulit mengontrolnya. Cynthia menatapnya dengan mata yang kini lebih dingin. Coba terjemahin. Fahrul mengangguk. Kalimatnya, jika kamu bisa membaca ini dengan jelas dan memahaminya, kamu akan diangkat menjadi direktur, berlaku segera. Seseorang tertawa kecil, kali ini tulus, karena kalimat itu terdengar lucu jika diterjemahkan. Tapi tawa itu cepat mati, karena semua tahu, yang lucu bukan kalimatnya, yang tegang adalah kenyataan bahwa Fahrul mampu. Cynthia menekan bibir. Oke, itu kan Inggris. Cuma Inggris. Ia menoleh ke staf HR. Tamu kita nanti ada beberapa orang non-native English kan? Staf HR mengangguk gugup. Iya, Bu. Ada yang dari beberapa negara. Cynthia mengangguk pelan, lalu berkata seperti sedang memainkan permainan. Kalau gitu, kita bikin lebih seru. Beberapa orang mulai tidak nyaman. Cynthia melirik asistennya. Ambil materi perkenalan yang kita siapkan. Asistennya membuka tablet, lalu menunjukkan layar pada Cynthia. Ada beberapa kalimat salam dalam berbagai bahasa yang tim susun untuk menyambut delegasi. Cynthia mengangkat alis, kemudian menatap Fahrul lagi. Mas Fahrul, kamu bisa bahasa apa selain Inggris? Fahrul menimbang. Dalam hidupnya, ia belajar banyak bahasa dari berbagai sumber. Namun ia tahu, menyebut semuanya bisa terdengar seperti bohong. Ia tidak ingin terlihat menantang. Tapi ia juga tidak mau terus diinjak. Sedikit-sedikit, Bu, jawab Fahrul jujur. Tergantung kebutuhannya. Cynthia terkekeh. Sedikit-sedikit. Ia menatap orang-orang, seolah berkata, lihat, oh besok pintar. Oke, saya tes.
Ia menunjuk kalimat pertama di tablet. Coba ini. Fahrul melirik. Itu bahasa Mandarin, salam formal. Fahrul mengucapkannya dengan pelafalan rapi. Tidak sempurna seperti native, tapi jelas, sopan, dan bisa dipahami. Ruangan langsung hening. Cynthia berkedip. Ia tidak suka hening yang bukan karena dirinya. Lagi, katanya cepat. Bahasa Jepang. Fahrul mengucapkan salamnya. Bahasa Korea. Fahrul lanjut. Bahasa Arab. Fahrul ucapkan ungkapan sopan. Dan setiap kali Fahrul mengucapkan, hening di ruangan semakin berat, seperti tumpukan kertas yang makin tinggi di meja seseorang yang ingin lari. Beberapa orang mulai berbisik. Dia kok bisa? OB belajar di mana? Seriusan ini? Cynthia menahan senyum, tapi wajahnya mulai mengeras. Ia tahu ia sedang kalah di permainan yang ia ciptakan sendiri. Namun kesombongan punya kebiasaan buruk. Kalau sudah terlanjur memulai, ia lebih memilih menambah taruhan daripada mengaku salah. Cynthia menatap Fahrul, lalu berkata dengan suara lebih tinggi agar terdengar wibawa. Mas Fahrul, kamu jangan bohong ya. Ini jangan-jangan kamu cuma hafal dari YouTube. Fahrul tetap sopan. Saya belajar dari banyak sumber, Bu. Tapi bukan hafalan saja. Cynthia mendengus. Kalau bukan hafalan, berarti kamu ngerti. Oke. Saya tanya. Jelaskan arti kalimat tadi. Fahrul menjelaskan artinya dengan tenang, bahkan menambahkan konteks budaya singkat. Misalnya kapan salam itu digunakan, kepada siapa, dan nuansanya. Penjelasan singkat, rapi, tidak berlebihan. Beberapa manajer yang tadinya sinis kini menatap dengan cara berbeda. Rangga mendekat sedikit, seperti ingin memastikan dia tidak salah lihat. Cynthia mencengkeram tablet lebih kuat. Kukunya tampak menekan casing. Lalu tanpa sadar, ia melontarkan kalimat yang membuat udara berubah. Kalau kamu memang sepintar itu, kenapa kamu masih jadi OB? Kalimat itu bukan pertanyaan. Itu penghinaan yang dibungkus rasa ingin tahu. Ruangan sunyi. Beberapa orang menunduk karena malu. Beberapa menatap ke arah lain, pura-pura tidak mendengar. Ada juga yang menahan senyum kecil. Jenis senyum yang muncul ketika seseorang menikmati drama. Fahrul menatap Cynthia. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. Ia tidak marah. Tapi matanya menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh jabatan. Harga diri. Karena hidup saya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bu, jawabnya pelan, namun jelas. Tapi saya percaya, kemampuan itu tetap bisa saya bangun, walau jalannya pelan. Itu jawaban yang sederhana. Tapi justru kesederhanaannya membuat ruangan terasa sesak. Cynthia menatapnya beberapa detik. Ia ingin membalas, tapi ia tahu, jika ia menekan lebih jauh, ia akan terlihat kejam di depan semua orang. Dan ia, sekeras apapun, masih peduli citra. Ia tertawa kecil lagi, memaksa suasana kembali normal. Ya udah, katanya cepat. Bagus kalau kamu punya skill. Tapi ingat, tempatmu tetap tempatmu. Kalimat itu seperti pagar, ia ingin memastikan garis hierarki kembali tegak. Fahrul mengangguk sopan. Saya mengerti, Bu. Namun di dalam ruangan, sesuatu sudah bergeser. Bukan jabatan Fahrul yang berubah, tapi cara orang memandang. Gladi bersih dilanjutkan, tapi fokus orang-orang pecah. Mereka tidak lagi memikirkan font slide. Mereka memikirkan satu hal, bagaimana mungkin seorang OB bisa melakukan itu? Di sela-sela kegiatan, staf HR mendekat pada Rangga dengan wajah bingung. Mas, ini, gimana ya? Bu Cynthia tadi bilang, kalau bisa baca jadi direktur. Rangga menghela napas cepat. Itu bercanda. Tapi, semua orang dengar. HR menelan ludah. Nanti bisa jadi omongan. Rangga menatap Fahrul dari jauh. Kita lihat aja. Sementara itu, Fahrul kembali ke tugasnya. Ia membereskan gelas, mengangkat kardus kosong, menghapus jejak seolah kejadian barusan bukan apa-apa. Namun tubuhnya tahu, garis hidupnya mungkin baru saja bergeser beberapa milimeter. Dan pergeseran kecil itu bisa jadi awal longsor besar. Siang hari, gosip menyebar. Di pantry lantai 5,
Dua staf bicara setengah berbisik. Serius dia bisa Mandarin? Gila, tadi aku lihat sendiri. Cynthia mukanya kayak, gak percaya. Di sudut lain, ada yang mencibir. Ah, paling settingan. Buat motivasi internal. Namun ada juga yang mulai kagum diam-diam. Mereka menyadari, selama ini mereka mungkin menilai orang dari seragam, bukan dari isi kepala. Fahrul mendengar bisikan-bisikan itu ketika ia mengangkat sampah. Ia tidak menoleh. Ia tidak ingin menambah api. Tapi takdir tidak peduli dengan niat seseorang untuk tetap kecil. Sore itu, Fahrul dipanggil ke ruang administrasi. Seorang staf HR, Mbak Lia, menatapnya dengan ragu. Mas Fahrul, duduk dulu ya. Fahrul duduk di kursi yang terasa terlalu empuk untuknya. Mbak Lia menarik napas. Mas, ini agak, gimana ya? Tadi pagi kejadian di aula, sampai ke telinga beberapa orang atasan. Fahrul diam. Mas bisa bahasa Inggris dan beberapa bahasa lain, ya? Fahrul menatap meja sebentar, lalu mengangguk. Saya belajar sendiri, Mbak. Mbak Lia tampak bingung antara kagum dan takut. Mas tahu nggak? Perusahaan lagi butuh orang yang bisa komunikasi dengan mitra luar negeri? Bukan cuma tim ekspor, kadang divisi lain juga. Fahrul menatapnya. Saya cuma OB, Mbak. Mbak Lia menelan ludah. Iya, saya tahu. Tapi, skill Mas itu nyata. Fahrul menunduk. Saya juga gak mau bikin masalah. Mbak Lia menggeleng cepat. Masalahnya bukan dari Mas. Ia ragu, lalu menambahkan pelan, masalahnya, Bu Cynthia gak suka kalau ada sesuatu yang bikin dia kelihatan salah. Kalimat itu seperti peringatan. Fahrul mengangguk pelan. Ia mulai mengerti bentuk perang yang sebenarnya. Bukan perang teriak-teriak, tapi perang citra dan ego. Mbak Lia membuka map kecil. Mas, besok saat delegasi datang, kemungkinan kita perlu bantuan cepat. Kalau Mas bersedia, Mas bisa standby dekat ruang rapat utama. Tapi ini, belum resmi. Saya cuma jaga-jaga. Fahrul menatap map itu, lalu menatap Lia. Kalau saya bantu untuk perusahaan. Bukan untuk mempermalukan siapapun. Mbak Lia terlihat lega. Makasih, Mas. Fahrul berdiri. Sebelum keluar, ia berkata pelan, Mbak, kalau saya salah ucap atau bikin suasana kacau, tolong ingetin saya. Lia mengangguk, matanya sedikit berkaca. Mas, justru Mas paling sopan di sini. Fahrul tersenyum kecil, lalu pergi. Malamnya, di lorong eksekutif, Cynthia berjalan sendirian menuju ruangannya. Ia baru selesai meeting, wajahnya tegang. Ia berhenti sebentar, menatap pantulan dirinya di kaca. Ia bukan tidak melihat fakta. Ia melihat. Ia sadar bahwa hari ini ia mencoba mempermalukan seorang OB, dan justru terlihat bodoh di depan karyawan. Dan untuk seseorang seperti Cynthia, terlihat bodoh adalah aib yang lebih menyakitkan daripada gagal. Ia menekan tombol intercom. Besok semua harus berjalan sesuai rencana. Saya gak mau ada kejadian aneh. Suara asistennya menjawab cepat. Siap, Bu. Cynthia menutup intercom. Ia menatap keluar jendela, ke kota yang lampunya berkerlip seperti ribuan mata. Dalam hati ia berkata, aku yang memimpin di sini. Bukan OB itu. Namun ia juga tahu, semakin ia berusaha menekan sesuatu, semakin sesuatu itu bisa meledak. Dan besok, ketika delegasi luar negeri datang, panggung yang sama akan terulang, kali ini bukan di gladi bersih. Kali ini di depan tamu penting, di sisi lain kota, Fahrul menutup ponselnya setelah latihan beberapa kalimat. Ia memandang ibunya yang tertidur, lalu memandang adiknya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hari kedatangan delegasi luar negeri akhirnya tiba, dan gedung PT Aruna Prima Group terasa seperti panggung yang dipoles berlebihan. Lantainya mengilap sampai memantulkan lampu, aromanya campuran antara disinfektan dan parfum mahal, sementara semua orang berjalan lebih cepat dari biasanya, seolah lambat sedikit saja bisa dianggap salah. Fahrul datang lebih pagi dari biasanya. Ia sudah berdiri di lobi sejak sebelum jam 6, memastikan karpet pintu rapi, meja resepsionis bersih, dan sudut-sudut yang biasa luput sudah disapu.
Ia tahu, hari seperti ini, kesalahan kecil bisa dibesar-besarkan. Dan ia juga tahu, ada sepasang mata yang tidak akan membiarkan dirinya selamat begitu saja. Cynthia. Di lantai 9, tim protokol sibuk. Staf HR mondar-mandir membawa clipboard, memastikan nama tamu benar, jadwal tepat, dan ruangan rapat utama tidak kekurangan apapun. Beberapa karyawan latihan tersenyum di depan kaca pantry, seperti senyum bisa diprogram. Fahrul mendapat instruksi dari Mbak Lia, standby dekat ruang rapat utama. Bukan sebagai peserta rapat, tapi sebagai cadangan. Dalam struktur kantor, itu tetap terdengar aneh. OB disiapkan sebagai cadangan untuk rapat eksekutif? Rasanya seperti menaruh obeng di meja makan restoran bintang 5, fungsinya penting, tapi kehadirannya dianggap tidak pantas. Fahrul tidak banyak tanya. Ia hanya menyimpan satu botol air di tangan dan satu ketenangan di wajah. Ketika jam menunjukkan pukul 9.30, rombongan tamu tiba. Ada 3 pria dan 2 perempuan, berpakaian formal tapi tidak seketat gaya kantor lokal. Mereka didampingi penerjemah internal yang disiapkan perusahaan. Seorang staf ekspor bernama Alvin yang cukup lancar bahasa Inggris, tapi terlihat tegang seperti baru ditunjuk jadi kapten kapal saat ombak naik. Cynthia menyambut di lobi dengan senyum yang sekarang terlihat sangat rapi. Terlalu rapi bahkan. "Welcome to Aruna Prima Group," katanya. Pelafalan Inggrisnya bagus, intonasinya meyakinkan. Delegasi tersenyum, menjabat tangan. Mereka masuk lift khusus menuju lantai rapat. Fahrul mengikuti dari belakang, menjaga jarak, tidak mencolok. Namun di dalam lift, sesuatu terjadi. Salah satu delegasi, perempuan berambut pendek, berbisik pada rekannya dalam bahasa yang bukan Inggris. Bukan pula bahasa yang biasa terdengar di kantor. Alvin terlihat kebingungan, raut wajahnya kosong setengah detik sebelum kembali pura-pura paham. Cynthia menatap Alvin cepat, seperti menagih jawaban tanpa bicara. Alvin tersenyum canggung. "They're just discussing the schedule." Cynthia mengangguk, tapi matanya tidak percaya. Lift sampai lantai 10. Rombongan keluar. Fahrul menahan langkah di dekat pintu, seperti bayangan yang siap dipanggil kapan saja. Rapat dimulai. Pada 15 menit pertama, semua berjalan sesuai rencana. Cynthia mempresentasikan slide, menyebut angka, menonjolkan pencapaian. Delegasi mengangguk, sesekali bertanya dalam bahasa Inggris, dan Alvin menerjemahkan ke staf lain jika diperlukan. Masalah muncul saat salah satu delegasi pria, berkacamata, wajahnya serius, bertanya panjang dengan struktur kalimat yang rumit. Ia bicara cepat, memakai idiom dan istilah teknis yang membuat Alvin kehilangan pijakan. Alvin mencoba menangkap, tapi ia mulai mengarang bagian yang tidak ia pahami. Wajahnya memucat. Ia menoleh ke slide, mencari kata-kata bantuan. Cynthia tetap tersenyum, tapi jari-jarinya mengetuk meja pelan, tanda kecil bahwa ia tidak sabar. Delegasi itu menunggu jawaban. Ruangan hening. Alvin berdeham. "So, he is asking about the timeline and the warranty coverage." Pria itu mengerutkan kening. Ia mengulang dengan kalimat lebih pendek, tapi masih cepat. Alvin menelan ludah. Lalu ia menoleh ke arah pintu, seakan berharap ada keajaiban. Dan disitulah, Mbak Lia muncul di celah pintu, melirik ke koridor. Fahrul langsung paham. Ia masuk pelan, tanpa suara sepatu berlebihan. Ia berdiri di belakang, dekat dinding, tidak mengganggu komposisi rapat. Mbak Lia membisik, "Mas, bisa bantu sedikit?" Fahrul mengangguk. Delegasi pria itu kembali berbicara, kali ini sedikit lebih tegas. Fahrul menangkap intinya. Ia mempertanyakan klausa tertentu, ingin kepastian tertulis tentang jaminan layanan purna jual di beberapa negara, dan ingin timeline implementasi yang lebih realistis. Alvin menatap Fahrul dengan mata memohon. "Mas, tolong." Fahrul tidak langsung bicara. Ia menunggu momen sopan. Lalu ia melangkah setengah langkah maju dan berkata dalam bahasa Inggris yang rapi, tidak menggurui. "Excuse me. If I may clarify, you are asking about the post-sale service coverage across specific regions, and the timeline for implementation, including written assurance in the contract. Is that correct?"
Delegasi pria itu menatap Fahrul. Lalu ekspresinya melunak sedikit. Yes, exactly. Ruangan seperti menghela napas bersamaan. Cynthia menoleh cepat. Matanya menyipit ketika melihat Fahrul ikut bicara. Senyum profesionalnya tetap menempel, tapi ada sesuatu yang retak di baliknya. Fahrul melanjutkan, masih tenang? We can provide a written addendum specifying the service coverage per region, including response time standards. As for the timeline, we can propose a phased rollout to ensure stability. Delegasi mengangguk, tampak puas. Alvin menatap Fahrul seperti orang yang baru diselamatkan dari tenggelam. Namun Cynthia tidak tampak lega. Ia tampak tersinggung. Seolah keberhasilan rapat ini bukan kemenangan bersama, melainkan ancaman pada posisi dirinya sebagai pusat kompetensi. Cynthia mengangkat dagu. Tang Yu, katanya, singkat, kepada Fahrul, tapi nadanya bukan terima kasih. Nada itu seperti menandai wilayah, aku yang memimpin. Fahrul mundur lagi ke dinding, kembali jadi bayangan. Rapat berlanjut. Beberapa pertanyaan teknis muncul, dan Alvin kembali kesulitan. Namun kali ini, setiap kali ia akan terjatuh, Fahrul menahan dari pinggir, cukup untuk menyelamatkan, tidak cukup untuk mengambil panggung. Akan tetapi, justru itu yang membuat Cynthia semakin kesal. Karena orang yang benar-benar kuat tidak perlu merebut panggung. Panggung akan datang sendiri kepadanya. Setelah rapat selesai dan delegasi keluar untuk tur fasilitas, Cynthia memanggil Alvin ke sisi ruangan. Apa barusan? Suara Cynthia pelan, tapi tajam. Alvin gugup. Maaf, Bu. Pertanyaannya tadi, lumayan cepat. Cynthia menatapnya seperti pisau. Kamu yang saya tunjuk sebagai penghubung. Kalau kamu tidak siap, kenapa kamu ada di sini? Alvin menelan ludah. Saya siap, Bu, cuma. Cynthia memotong. Cuma apa? Cuma kalah sama OB. Kata OB dilontarkan seperti benda kotor. Alvin menunduk, tidak berani menjawab. Cynthia menoleh ke arah Fahrul yang berdiri agak jauh. Mas Fahrul. Fahrul mendekat, sopan. Iya, Bu. Cynthia menatapnya dari atas ke bawah. Saya perlu kamu standby hari ini. Tapi ingat, kamu di sini bukan untuk membuat orang lain terlihat bodoh. Fahrul menahan napas. Ia paham maksudnya, jangan bikin aku terlihat kalah. Saya mengerti, Bu, jawabnya tenang. Saya cuma bantu supaya komunikasi lancar. Cynthia menatapnya lama, seolah mencari celah. Kamu belajar bahasa itu dari mana? Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi nadanya seperti interogasi. Fahrul memilih jujur yang aman. Dari ponsel, Bu. Aplikasi gratis, video, buku bekas. Cynthia mengangkat alis. Buku bekas? Ia tertawa pendek. Kamu ini menarik. Fahrul tidak ikut tertawa. Cynthia melangkah mendekat sedikit. Tapi saya tidak suka kejutan. Jadi mulai sekarang, kalau kamu melakukan sesuatu di area yang bukan tugasmu, kamu lapor dulu. Jelas? Iya, Bu. Cynthia berbalik pergi. Sepatunya mengetuk lantai, meninggalkan jejak ketegangan. Alvin menatap Fahrul. Mas, makasih banget tadi. Fahrul mengangguk. Gak apa-apa. Kamu juga udah berusaha. Alvin menghela napas panjang. Tapi, Bu Cynthia kayaknya marah. Fahrul menatap koridor kosong. Kadang orang marah bukan karena kita salah, tapi karena kita bikin mereka merasa kecil. Alvin terdiam. Gosip kantor tidak menunggu sore. Di grup chat internal yang tidak pernah resmi tapi selalu aktif, kabar tersebar, OB bantu rapat luar negeri. Versi ceritanya macam-macam. Ada yang menulis seolah Fahrul pahlawan, ada yang menulis seolah itu lelucon, ada yang menulis seolah ia cari panggung. Di pantry, Fahrul mendengar potongan kalimat. Itu OB yang kemarin, katanya bisa bahasa apa aja. Paling cuma Inggris doang. Lah tadi di rapat, dia ngomong lancar. Gila sih. Aku yang lulusan luar aja kagak bisa gitu. Ada juga yang mencibir, suara laki-laki dari divisi sales. Kalau pintar,
ngapain jadi OB? Pasti ada yang aneh. Kalimat itu menusuk, tapi Fahrul memilih tidak menoleh. Ia sudah terlalu sering disalahpahami. Ia tidak mau hidupnya habis untuk menjelaskan diri pada orang yang tidak ingin mengerti. Namun sore itu, tekanan tidak datang dari gosip. Tekanan datang dari sistem. Mbak Lia memanggil Fahrul ke ruangannya sebentar. Di sana ada satu orang lain, Pak Ardi, kepala operasional. Pak Ardi menatap Fahrul dengan wajah serius tapi tidak jahat. Mas Fahrul, duduk. Fahrul duduk, jantungnya berdetak lebih cepat. Setiap kali OB dipanggil atasan, biasanya ada dua kemungkinan, dimarahi atau dipindahkan. Pak Ardi membuka map. Saya dengar kamu bantu rapat tadi. Fahrul mengangguk. Saya diminta bantu, Pak. Pak Ardi menatap Lia. Mbak Lia yang panggil? Lia mengangguk cepat. Iya, Pak. Karena situasinya mendesak. Pak Ardi kembali menatap Fahrul. Kamu bisa bahasa apa saja? Fahrul ragu sepersekian detik. Ia tidak ingin terdengar berlebihan. Tapi ia juga tahu, di ruangan ini, jawaban samar bisa dipakai untuk menuduhnya bohong. Yang paling sering saya pakai Inggris. Pak, saya juga belajar Mandarin, Jepang, Korea, Arab, beberapa bahasa lain masih dasar. Pak Ardi mengangkat alis, bukan sinis, lebih seperti tercengang. Belajar sendiri? Iya, Pak. Pak Ardi mengetuk map pelan. Begini, perusahaan butuh sumber daya yang bisa dipercaya untuk komunikasi lintas budaya. Saya tidak bicara soal jabatan dulu. Saya bicara soal kebutuhan. Kamu sanggup bantu kalau mendadak? Fahrul mengangguk. Kalau saya bisa, saya bantu. Pak Ardi menghela napas. Oke, tapi saya juga harus jujur. Ada protokol. Kamu OB, kamu kontrak dari vendor kebersihan. Kamu masuk rapat eksekutif itu, bisa jadi masalah di struktur. Fahrul menunduk. Saya ngerti, Pak. Pak Ardi melanjutkan, saya tidak mau kamu jadi korban politis. Jadi kita lakukan rapi. Mulai besok, kalau ada kebutuhan bahasa, Mbak Lia yang koordinasi. Kamu standby, tapi tidak perlu tampil kalau tidak diminta. Fahrul mengangguk. Baik, Pak. Pak Ardi menatapnya lebih lembut. Mas Fahrul, kamu punya kemampuan. Tapi kemampuan juga bisa bikin orang iri. Hati-hati. Fahrul menjawab pelan, saya cuma ingin kerja baik, Pak. Pak Ardi mengangguk, lalu memberi isyarat rapat kecil selesai. Begitu keluar, Mbak Lia berbisik, Mas, maaf ya, aku gak bermaksud bikin Mas jadi sorotan. Fahrul menatapnya. Gak apa-apa, Mbak, kadang sorotan datang sendiri. Lia ragu, lalu berkata, Bu Cynthia tadi, nanya-nanya tentang Mas. Ke saya, ke Alvin, ke siapa saja. Fahrul diam. Itu, gak bagus, Lia menambahkan. Fahrul mengangguk pelan. Saya paham. Malam itu, Cynthia duduk di ruangannya. Lampu kota menyala di balik kaca, dan meja kerjanya rapi seperti medan perang yang disusun estetis. Di depannya ada printout biodata vendor kebersihan. Nama, Fahrul. Status, OB. Pendidikan, tertulis hanya SMA. Cynthia mengernyit. SMA, gumamnya. Ia memanggil asistennya. Cek latar belakang dia. Asisten menelan ludah. Sejauh ini datanya dari vendor cuma segitu, Bu. Cynthia mengetuk meja, tidak sabar. Cari lebih. Saya gak suka orang tiba-tiba muncul jadi bintang tanpa saya tahu asalnya. Asisten mengangguk, lalu keluar cepat. Cynthia bersandar. Dalam hati, ia mengulang pertanyaan yang ia sendiri lontarkan. Kalau pintar, ngapain jadi OB? Namun ia tidak bertanya untuk memahami. Ia bertanya untuk mencari celah. Karena bagi Cynthia, dunia selalu punya hierarki yang harus dijaga. Jika OB bisa masuk rapat eksekutif dan menyelamatkan situasi, maka batas yang selama ini ia pakai untuk merasa unggul, bisa runtuh. Dan Cynthia tidak siap hidup di dunia tanpa batas itu. Sementara itu, di kontrakan kecil, Fahrul menatap buku catatan yang ia simpan dalam tas.
Isinya bukan puisi, bukan diari, tapi daftar kata dan kalimat dalam beberapa bahasa, ditulis rapi, penuh coretan revisi. Ia mengingat masa-masa ia belajar diam-diam di warnet murah, menahan malu ketika orang lain main game sementara ia mengetik kata bonjour, gracias, danke, spasibo, dengan jari yang kaku. Ia belajar bukan karena ingin melawan siapapun. Ia belajar karena ia tidak punya warisan, tidak punya jaringan, tidak punya privilege. Yang ia punya hanya waktu malam, kemauan, dan rasa takut. Takut selamanya jadi cuma di mata orang. Ibunya batuk pelan dari kamar. Fahrul menutup buku dan berdiri. Ia masuk kamar, menyiapkan air hangat, membenarkan selimut ibunya. Ibu gak apa-apa, bisiknya. Ibunya mengangguk lemah. Kamu capek, Rul? Fahrul tersenyum, menahan semua beban di belakang gigi. Enggak, Bu. Ibunya menatapnya lama, seolah tahu anaknya menyimpan sesuatu. Kamu, jangan keras sama diri sendiri. Kalimat itu membuat dada Fahrul sesak. Ia ingin bilang, Bu, dunia keras sama aku. Aku cuma mencoba tidak pecah. Tapi ia tidak bilang. Ia hanya mengangguk dan kembali ke ruang depan. Malam semakin larut. Fahrul membuka ponsel lagi, memutar audio pelajaran. Kali ini ia memilih pelajaran yang lebih sulit. Kalimat negosiasi, kalimat sopan untuk menolak, kalimat untuk meredakan konflik. Karena ia merasa, bahasa yang paling ia butuhkan bukan untuk pamer pintar, tapi untuk bertahan hidup di kantor yang mulai mengincarnya. Keesokan harinya, tekanan datang dalam bentuk kecil-kecil yang menyebalkan. Akses lift eksekutif tiba-tiba tidak bisa dipakai oleh kartu vendor kebersihan, padahal kemarin bisa karena ada koordinasi. Security bilang itu kebijakan baru. Fahrul harus naik lewat lift service yang lebih lambat. Di pantry, gelas yang ia susun sengaja dibalik oleh seseorang yang tidak ia lihat wajahnya. Ketika ia membereskan, ada yang berbisik, "Oh besok elit." Di lorong, Rangga menatapnya dan berkata setengah bercanda, "Mas Fahrul, jangan lupa ya, direktur." Beberapa orang tertawa. Fahrul tersenyum tipis, tapi matanya tidak ikut tertawa. Ia tahu, mereka ingin memancing reaksinya. Mereka ingin ia marah, supaya mereka punya alasan untuk menertawakannya lebih keras. Fahrul memilih diam. Namun diam bukan berarti kalah. Diam bisa menjadi strategi. Dan di balik semua gangguan itu, kebutuhan perusahaan justru semakin mengunci posisi Fahrul. Siang itu, Mbak Lia kembali memanggilnya. "Mas, ada email dari mitra. Mereka nulis beberapa bagian bukan bahasa Inggris. Bisa bantu?" Fahrul menatap layar komputer Lia. Ada paragraf singkat dalam bahasa Prancis, formal dan halus. Fahrul membaca pelan, lalu menerjemahkan inti. Mereka menanyakan klarifikasi tentang jadwal pengiriman dan meminta penyesuaian kecil pada wording kontrak agar lebih sesuai standar mereka. Mbak Lia terdiam. "Mas, ini benar?" Fahrul mengangguk. "Iya." Mereka sopan, tapi intinya minta kepastian. Lia menelan ludah, kagum sekaligus takut. "Mas, kamu serius ya?" Fahrul hanya menjawab pelan, "Saya cuma belajar." Mbak Lia mengetik balasan, sementara Fahrul membantu memilih kata-kata yang sopan. Di luar ruangan, langkah sepatu terdengar mendekat. Cynthia lewat. Dan dari celah kaca, Cynthia melihat pemandangan yang membuat rahangnya mengeras. Seorang OB berdiri di samping staf HR, membahas email penting. Itu bukan sekadar pemandangan. Itu simbol. Simbol bahwa kontrolnya mulai bocor. Cynthia tidak masuk. Ia hanya melanjutkan jalan, tapi dalam kepalanya, satu keputusan mulai terbentuk. Fahrul harus dikembalikan ke tempatnya. Dan bagi Cynthia, mengembalikan orang ke tempatnya tidak selalu dilakukan dengan perintah langsung. Kadang dilakukan dengan cara lebih licik, membuat orang lain mempertanyakan, meragukan, lalu menyingkirkan. Sore menjelang, saat Fahrul mengepel koridor, Alvin datang menghampiri. "Mas," Alvin terlihat gelisah. "Hati-hati ya." Fahrul berhenti mengepel. "Kenapa?" Alvin menelan ludah. "Bu Cynthia nanya ke aku, Mas itu siapa?" Dia bilang,
Jangan sampai ada orang numpang nama perusahaan buat cari panggung. Fahrul menghela napas. Aku gak cari panggung, Vin. Aku tahu, Alvin berbisik. Tapi, Bu Cynthia kalau udah naksir masalah, dia gak berhenti. Fahrul menatap lantai yang basah, lalu menatap pantulan dirinya di situ. Ia terlihat seperti orang biasa. Seragamnya sama seperti kemarin. Tangan yang memegang pel masih sama. Tapi hidupnya tidak lagi sama. Karena sekarang, ia bukan hanya OB yang bekerja. Ia adalah OB yang dianggap mengganggu tahta. Fahrul mengangkat pel lagi, melanjutkan gerakannya pelan, rapi. Pagi itu, langit Jakarta kelihatan biasa saja. Abu-abu tipis, matahari setengah hati, tapi suasana di PT Aruna Prima Group seperti kabel listrik yang terlalu tegang. Cukup disentuh sedikit saja, bisa memercik. Fahrul sedang mengepel koridor lantai 10, ketika ponsel Mbak Lia bergetar bertubi-tubi. Ia melihat Lia lewat di ujung lorong, langkahnya cepat, wajahnya pucat. Lia tidak sempat menyapa siapapun. Ia hanya mengangkat tangan seperti memberi isyarat. Nanti. Fahrul menepi, menuntaskan pekerjaannya, lalu menunggu di dekat pantry eksekutif seperti yang biasa ia lakukan akhir-akhir ini, standby tanpa banyak bicara. Ia sudah belajar. Di kantor, orang bisa memanggilmu kapan saja, tetapi hanya jika kamu berguna. Dan pagi itu, kegunaan itu akan diuji bukan lewat lelucon, melainkan lewat krisis. Beberapa menit kemudian, Alvin berlari kecil mendekat. Keringatnya sudah keluar padahal AC dingin. Mas, napas Alvin tersengal. Mas Fahrul, bisa ikut. Fahrul menatapnya. Ada apa? Alvin menelan ludah, suaranya turun jadi bisikan panik. Kontrak. Mitra luar negeri, ada masalah. Mereka marah. Mereka bilang wording adendum kita salah. Salah gimana? Fahrul bertanya pelan, menahan agar tidak ikut panik. Katanya ada kalimat yang artinya beda kalau diterjemahin ke versi mereka. Dan itu bisa bikin kita dianggap melanggar komitmen. Alvin mengusap wajah. Bu Cynthia udah masuk ruang meeting. Fahrul mengangguk. Oke, aku ikut. Di dalam kepala Fahrul, kalimat-kalimat yang ia latih semalam tiba-tiba terasa berguna. Kalimat meredakan konflik, kalimat meminta waktu, kalimat mengakui kesalahan tanpa merendahkan diri. Ia mengikuti Alvin menuju ruang rapat utama. Pintu kaca buram tertutup, tapi dari dalam terdengar suara, tinggi, cepat, dan tegas. Itu suara Cynthia. Di dalam ruang rapat, Cynthia berdiri di ujung meja, laptop terbuka, layar menampilkan panggilan video. Wajahnya tampak profesional, tapi ada ketegangan di bahu dan rahang, tanda seseorang sedang menahan rasa malu yang hampir meledak. Di layar ada beberapa wajah. Seorang pria Eropa dengan kacamata tipis yang bicara cepat dalam bahasa Inggris bercampur aksen kuat. Seorang perempuan berambut pendek yang tampak tidak sabar, dan satu pria lain yang sesekali menyela dengan bahasa yang tidak dipahami semua orang. Di sisi ruangan, tim legal perusahaan duduk kaku, menatap dokumen seperti itu bom yang salah potong kabelnya. HR juga ada, termasuk Mbak Lia. Alvin duduk paling dekat laptop, tangannya gemetar halus. Cynthia melirik pintu ketika Alvin dan Fahrul masuk. Mata Cynthia menangkap keberadaan Fahrul, dan dalam sepersekian detik, ekspresinya berubah. Antara lega karena ada alat bantu, dan tersinggung karena ia harus butuh alat bantu. Mas Fahrul, suara Cynthia datar, dingin. Duduk di belakang. Jangan banyak bicara kalau tidak diminta. Fahrul mengangguk. Baik, Bu. Ia duduk di kursi belakang, dekat dinding, menjaga posisi yang tidak menantang. Namun telinganya bekerja penuh. Pria berkacamata di layar berbicara panjang, suaranya meninggi. We cannot accept this. The addendum changes the service obligation. This is not what we agreed on. Alvin mencoba menerjemahkan, tapi ia tersandung pada istilah legal. Ia melirik Cynthia, ragu. Cynthia mencondongkan badan ke laptop. We did not change anything. Our legal team reviewed it. Pria itu menggeleng keras. Lalu ia beralih ke bahasa lain, bukan Inggris. Fahrul mengenali alur bunyinya, bahasa Jerman. Ia menangkap potongan kalimat yang jelas. Das ist nicht nur ein Missverständnis, das ist ein Risiko.
Ini bukan sekadar salah paham, ini risiko. Tim legal perusahaan saling pandang, bingung. Mereka tidak paham. Alvin semakin pucat. Cynthia memaksa tersenyum. Please speak in English. Pria itu kembali ke Inggris, tapi kini lebih tajam. Your clause about response time is different in your local version versus ours. Our compliance team says this could be interpreted as breach. Cynthia menahan napas. Ia mencoba menutup lubang dengan otoritas. Let's be clear, kata Cynthia, suaranya tegas. Aruna Prima has always delivered. Perempuan berambut pendek menyela, kali ini dalam bahasa yang terdengar cepat dan berirama. Fahrul mengenali bahasa Prancis. Nada perempuan itu tajam, dan Fahrul menangkap kata-kata seperti inadmissible dan confiance, tidak bisa diterima, kepercayaan. Fahrul menunduk, menahan diri untuk tidak langsung masuk. Ia menunggu Cynthia atau Lia memintanya. Namun krisis tidak menunggu etika kantor. Pria berkacamata kembali bicara, mengeluarkan satu kalimat yang membuat ruangan seakan mendadak lebih sempit. If we can't resolve this today, we will postpone the signing. And we will inform our headquarters. Kata, postpone the signing, membuat tim legal menahan napas. Penundaan penandatanganan berarti reputasi dan uang. Banyak uang. Cynthia menatap laptop dengan mata yang tidak berkedip. Ia tahu, ini momen yang bisa membuatnya terlihat gagal. Dan ia benci terlihat gagal. Ia menoleh tajam ke Alvin. Terjemahin dengan benar. Alvin membuka mulut, tapi suaranya tertahan. Di detik itulah Mbak Lia, yang sejak tadi menahan gelisah, akhirnya menoleh ke belakang dan menatap Fahrul. Sebuah permintaan tanpa kata. Fahrul berdiri pelan. Bu, katanya sopan, suaranya rendah. Kalau boleh, saya bantu jelaskan maksud mereka dulu, supaya kita jawab tepat. Cynthia menatapnya seperti menimbang racun di tangan. Kalau ia menolak, rapat bisa runtuh. Kalau ia menerima, ia mengakui ketergantungan pada OB. Detik itu terasa lama. Apa kamu yakin? Tanya Cynthia, singkat. Fahrul mengangguk. Saya akan bicara seperlunya saja. Cynthia menarik napas, lalu menggeser kursi sedikit. Oke, cepat. Fahrul melangkah ke dekat laptop. Ia tidak mengambil alih panggung. Ia hanya mendekat cukup agar terdengar. Ia menatap layar dan berkata dalam bahasa Inggris yang tenang. Thank you for raising this. If we understand correctly, the concern is about the interpretation of the response time clause. Specifically that the wording between your version and ours can be read differently, which creates compliance risk. Is that accurate? Pria berkacamata di layar menatap Fahrul. Wajahnya sedikit berubah. Bukan lagi marah, tapi tertarik karena akhirnya ada orang yang menangkap inti. Yes, katanya. Exactly. Fahrul mengangguk. Lalu ia menambahkan, tetap sopan. To avoid misunderstanding, we can align both versions line by line, and explicitly define the response time standard as a measurable SLA. We can also include an override statement. In case of discrepancy, the bilingual clause will be interpreted based on agreed definitions, not vague wording. Tim legal di ruangan itu saling pandang, seperti baru ingat bahwa solusi itu mungkin. Cynthia mengeraskan wajahnya, tapi ia tidak menyela, karena untuk pertama kalinya pagi ini, rapat bergerak menuju jalan keluar. Perempuan berambut pendek menyela lagi, kali ini dalam bahasa Prancis. Nadanya masih tajam, tapi ada ruang untuk dialog. Fahrul menatap layar, lalu menjawab singkat dalam Prancis. Cukup untuk menunjukkan ia paham tanpa berusaha jadi pusat perhatian. Je comprends votre inquiétude. On peut clarifier la clause et la rendre mesurable, pour éviter toute interpretation ambigue. Aku paham kekhawatiran Anda. Kita bisa memperjelas klausa dan membuatnya terukur, agar tidak ada interpretasi ambigu. Perempuan itu terdiam sejenak. Lalu ia mengangguk tipis, gerakan kecil yang artinya besar. Oke, lanjut. Cynthia menatap Fahrul dari samping. Dalam mata Cynthia ada kilatan yang tidak enak, rasa terancam. Namun Fahrul tidak berhenti. Ia justru mengunci krisis ini dengan hal yang paling sulit. Meredakan emosi.
Ia menatap pria berkacamata dan berkata pelan. We respect your compliance requirements. We don't want to win an argument, we want a stable partnership. If you allow us 20 minutes, our legal team will draft a revised bilingual clause and share it immediately. Pria itu menatap rekan-rekannya. Ia tidak langsung mengiyakan. Tapi suaranya turun. 20 minutes. Fahrul mengangguk. Tang Yu. Cynthia segera mematikan mic sejenak dan menoleh tajam ke tim legal. 20 menit. Kerjakan. Tim legal panik, tapi bergerak. Fahrul melihat ada satu masalah lain. Bukan hanya bahasa, tetapi budaya komunikasi. Mitra luar negeri ingin kepastian, bukan defensif. Mereka ingin diakui kekhawatirannya. Cynthia dari tadi bersikap menyerang, dan itu membuat pihak sana makin keras. Fahrul menatap Cynthia, lalu berbicara sopan, tapi jelas. Bu, mungkin nanti saat menjawab, kita bisa mulai dengan mengakui concern mereka dulu. Biar tensinya turun. Cynthia menatapnya seperti ditampar halus. Ia tidak suka diatur oleh Hobe. Tapi ia juga tahu, saran itu benar. Cynthia mengangguk, keras, seperti orang yang terpaksa. Iya. 20 menit itu berubah menjadi arena perang kecil. Tim legal menulis ulang klausa. Alvin membantu mengetik. Mbak Lia memeriksa. Fahrul berdiri di dekat mereka, membetulkan istilah jika terdengar rancu. Di tengah proses, sebuah pesan masuk dari salah satu delegasi, berbahasa Spanyol, masuk lewat email cepat. Alvin melirik, bingung. Mas, ini bahasa apa ya? Fahrul melirik sekilas dan menjawab, Spanyol. Intinya mereka minta konfirmasi tambahan untuk jadwal pengiriman, supaya tidak bentrok dengan cut-off bea cukai. Alvin menatap Fahrul seperti melihat trik sulap. Mas, kok bisa? Fahrul hanya menjawab pendek, belajar, Vin. Tidak ada gaya, tidak ada kebanggaan, hanya kerja. Lalu pesan lain masuk, kali ini dari pihak compliance yang cece seluruh peserta rapat. Pesannya panjang dan isinya formal. Di bawah, ada catatan kecil dalam bahasa Rusia, mungkin komentar internal yang tidak sengaja terkirim atau template otomatis. Tim legal terdiam karena tidak paham. Fahrul membaca cepat, lalu berkata pelan, itu catatan internal mereka. Mereka menekankan risiko audit dan minta definisi SLA dibuat angka, bukan kalimat. Tim legal mengangguk cepat. Oke, angka. Cynthia mendengar itu dan menatap Fahrul lagi. Kali ini bukan sekadar kesal. Itu campuran antara kagum yang ia benci dan ketakutan kehilangan kendali. Ketika 20 menit hampir habis, dokumen revisi selesai. Tim legal mengirim ke email delegasi dan menampilkan di layar. Cynthia menyalakan mic kembali. Senyum profesionalnya kembali, tapi lebih kaku. Pria berkacamata membaca cepat. Perempuan Prancis itu mengerutkan kening, lalu mengetik sesuatu. Hening. Ini hening yang paling menakutkan, hening evaluasi. Cynthia menahan napas, lalu berkata, mencoba terdengar tenang, We have aligned the wording. We have included measurable response time standards as per your request. Pria itu mengangkat tangan. One question. Jantung Alvin seperti jatuh. Tim legal menegang. Pria itu berbicara lagi. Sekali lagi, ia menyelipkan kalimat bahasa Jerman untuk rekan di sampingnya. Fahrul menangkap bahwa rekan itu masih ragu soal satu istilah, availability. Fahrul menunggu, lalu menyela dengan sopan. If the concern is about the definition of availability, we can specify it as system optime percentage, excluding planet maintenance, with a clear notice period. Pria itu menatap Fahrul, lalu mengangguk pelan. Perempuan Prancis itu akhirnya bicara dalam Inggris, lebih lembut dari sebelumnya. This is better. Much clearer. Satu kalimat itu seperti tombol yang mematikan alarm. Cynthia tersenyum, cepat, seolah ingin menarik semua kemenangan ke tubuhnya sendiri. Great. Then we can proceed. Pria berkacamata mengangguk. Yes, we can proceed. Tim legal di ruangan itu hampir ingin tepuk tangan, tapi mereka menahan diri. Krisis hari itu terselamatkan. Namun kemenangan itu tidak terasa utuh,
Karena ada harga yang harus dibayar. Harga ego. Cynthia mematikan panggilan video setelah ucapan penutup. Begitu layar gelap, ia berdiri dengan cepat. Bagus, katanya singkat, ke semua orang, tapi pandangannya berhenti pada Fahrul. Mas Fahrul, keluar dulu. Ruangan mendadak hening lagi. Alvin menatap Fahrul cemas. Mbak Lia menelan ludah. Fahrul mengangguk pelan. Ia keluar ke koridor. Tidak sampai 1 menit, pintu terbuka. Cynthia keluar menyusul. Pintu menutup di belakangnya. Di koridor sepi itu, suara AC terdengar lebih keras dari biasanya. Cynthia menatap Fahrul dengan mata yang tajam, tanpa senyum. Kamu tadi, jawab pakai Prancis, Jerman? Bahkan kamu paham komentar mereka? Suara Cynthia rendah, bergetar karena menahan marah. Fahrul menatap lantai sebentar, lalu mengangkat wajah. Saya dengar, Bu. Saya paham garis besarnya. Cynthia mendekat setengah langkah. Kamu membuat saya terlihat tidak siap. Fahrul menahan napas. Ia tahu ini bagian paling berbahaya. Bukan rapat internasionalnya, melainkan ruang kecil antara CEO dan OB. Maaf kalau terlihat begitu, Bu, kata Fahrul pelan. Saya tidak berniat begitu. Saya cuma ingin rapatnya tidak gagal. Cynthia menghela napas keras. Ingat posisi kamu. Fahrul mengangguk, tapi kali ini suaranya lebih mantap. Saya tahu posisi saya. Tapi saya juga tahu tanggung jawab saya sebagai orang yang bekerja di sini. Kalau perusahaan jatuh, saya juga jatuh, Bu. Kalimat itu sederhana, tapi membuat Cynthia terdiam. Karena itu bukan perlawanan. Itu kebenaran. Cynthia menatapnya lama, lalu berkata dingin, mulai sekarang, kamu tidak bicara di rapat tanpa izin saya. Fahrul menatap Cynthia dengan tenang. Baik, Bu. Tapi kalau situasi darurat dan tidak ada waktu, saya akan tetap membantu. Kalau diminta, karena itu untuk perusahaan. Cynthia membeku. Ia tidak suka jawaban yang punya tulang. Namun Cynthia bukan orang yang meledak di koridor. Ia pintar menyimpan ledakan untuk tempat yang aman, tempat ia punya kekuasaan. Cynthia menatap Fahrul, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak hangat. Kita lihat nanti, katanya. Lalu ia pergi. Langkahnya cepat, seperti biasa. Tapi kali ini langkah itu terdengar seperti seseorang yang baru saja bertemu tembok. Sore hari, email resmi dari mitra luar negeri masuk. Mereka mengapresiasi respons cepat dan menyetujui revisi klausa. Mereka menuliskan nama Cynthia di bagian atas, karena tentu saja mereka menganggap pemimpinlah yang menyelesaikan. Namun dalam CC, ada satu kalimat tambahan dari perempuan Prancis. Also, please convey our thanks to the gentleman who clarified the language alignment so efficiently. Tidak ada nama, tapi semua orang di ruangan itu tahu siapa gentleman itu. Mbak Lia membaca email itu di meja kerjanya, lalu menatap Fahrul yang sedang menaruh tisu pantry. Mata Lia seperti ingin menangis dan tertawa sekaligus. Mas, mereka nyariin Mas, bisiknya. Fahrul menunduk, menahan rasa aneh yang naik ke dadanya. Bukan bangga. Lebih seperti lelah yang akhirnya punya arti. Di sisi lain kantor, di ruang CEO, Cynthia membaca email yang sama. Ia melihat kalimat itu, dan wajahnya mengeras. Ia bisa menerima banyak hal. Target tinggi, kerja lembur, tekanan investor. Tapi ia tidak bisa menerima satu hal. Ada seseorang di bawahnya yang dipuji tanpa ia bisa mengontrol narasinya. Cynthia menutup laptop perlahan. Di kepalanya, rencana baru mulai terbentuk. Lebih rapi, lebih halus, dan lebih kejam. Bukan untuk menghancurkan Fahrul secara frontal, melainkan untuk membuat semua orang percaya bahwa Fahrul tidak layak berada di dekat panggung. Sementara itu, Fahrul kembali ke lorong, mengepel lantai seperti biasa. Gerakannya sama. Seragamnya sama. Tapi sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia baru saja menyelamatkan perusahaan dari krisis yang bahkan orang berjas pun kesulitan mengatasinya. Dan ia melakukannya bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan kemampuan yang ia bangun diam-diam, di kamar sempit, di warnet murah, di sela lelah yang tidak pernah dihitung siapapun. Di balik pintu ruang rapat, orang-orang mulai menghitung dalam bisik-bisik.
Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, Arab, Prancis, Spanyol, Jerman, Rusia. 9. Dan malam itu, ketika Fahrul pulang, ia masih membawa ember dan pel di tangannya. Sejak krisis kontrak itu terselamatkan, kantor PT Aruna Prima Group berubah seperti danau yang permukaannya terlihat tenang, tapi dasar airnya dipenuhi arus yang saling tarik-menarik. Di permukaan, semua orang kembali sibuk bekerja. Presentasi berjalan. Email mengalir. Meeting bertambah. Namun di balik pintu-pintu kaca, ada dua hal yang bergerak diam-diam. Nama Fahrul mulai terdengar di level yang tidak semestinya. Nama Cynthia mulai terdengar dalam bisik-bisik yang lebih tajam dari gosip. Fahrul tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Mengelap meja rapat, mengantar air mineral, membersihkan pantry, mengepel koridor. Seragamnya sama, jam kerjanya sama, dan ia tetap menunduk ketika lewat di depan orang. Tetapi ia tahu, sesuatu sudah terlanjur berubah. Orang-orang tidak lagi melihatnya sebagai hanya OB. Mereka melihatnya sebagai pertanyaan yang mengganggu. Kenapa orang seperti ini berada di bawah? Pertanyaan seperti itu adalah bom untuk orang seperti Cynthia. Cynthia juga menjalani hari-harinya seperti biasa di mata orang lain. Memimpin rapat, menandatangani dokumen, memberi arahan. Tetapi di dalam dirinya, ada satu ketegangan yang tidak selesai. Ia merasa posisinya digerogoti, bukan oleh seorang rival setara, melainkan oleh seseorang yang selama ini bahkan tidak ia anggap bagian dari permainan. Dan bagi Cynthia, itu penghinaan terbesar. Pagi itu, sebuah email resmi dikirim ke beberapa kepala divisi, undangan review budaya kerja insiden town hall. Subjeknya rapi, formal, dan dingin. Pengirimnya bukan HR biasa, melainkan sekretariat board, ditandatangani oleh nama yang jarang muncul, Komite Tata Kelola Etika. Mbak Lia membaca email itu dengan wajah pucat. Tangannya sampai berhenti mengetik. Ketika Fahrul masuk pantry untuk mengganti kantong sampah, Lia menatapnya lama, lalu berbisik, "Mas, ada rapat besar." Fahrul berhenti, pelan. "Rapat apa, Mbak?" Lia menelan ludah. "Komite Etika. Mereka mau bahas insiden town hall yang kemarin, yang Bu Cynthia bercanda soal, kalau bisa baca jadi direktur." Dada Fahrul terasa hangat sekaligus dingin. Hangat karena ada yang mengingat. Dingin karena di kantor, ingatan bisa jadi senjata. Sampai segitunya? Fahrul bertanya, suara tetap rendah. Lia mengangguk cepat. "Ada yang lapor." "Mungkin banyak." Karena setelah itu ada kejadian rapat kontrak kemarin, ada email mitra yang nyebut, "Gentleman," itu, dan orang-orang mulai ngomong. Fahrul menunduk. "Saya nggak pernah minta dibahas." "Aku tahu," Lia berbisik. "Justru itu. Tapi sekarang, semua sudah berjalan." Fahrul mengangguk pelan, lalu kembali bekerja seolah tidak ada apa-apa. Tetapi di dalam kepalanya, ia mulai menata satu hal. Ia harus siap. Kalau sudah masuk ranah board, ini bukan lagi gosip pantry. Ini bisa mengubah hidup, atau menghancurkannya. Sementara itu, di lantai eksekutif, Cynthia menerima email yang sama. Ia membaca sekali, dua kali. Lalu ia menutup laptop pelan. Tidak ada ledakan. Tidak ada teriakan. Hanya satu tarikan napas yang panjang, tarikan napas seseorang yang sedang memutuskan cara perang. Ia memanggil asistennya. "Siapkan semua rekaman town hall." Asisten mengangguk. "Baik, Bu." Cynthia menatap dinding kaca, lalu berkata pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri, "Kalau mereka mau bermain tata kelola, kita main." Cynthia tahu satu kelemahan dunia korporasi. Orang bisa mengagumi kemampuan, tapi mereka masih memuja struktur. Dan Fahrul berada di luar struktur. Ia adalah vendor. OB. Kontrak. Cynthia yakin, ia bisa mengubah narasi. Bukan soal, Fahrul hebat. Melainkan soal, Fahrul tidak semestinya berada di ruang itu. Jika narasi itu menang, maka apapun yang Fahrul lakukan akan dianggap pelanggaran. Dan ketika seseorang sudah dianggap pelanggar, pujian tidak lagi berarti. Hari rapat komite tiba 2 hari kemudian. Ruang rapat board di lantai 12 disiapkan. Meja panjang, kursi empuk,
air mineral premium, dan layar besar untuk menampilkan dokumen. Yang diundang bukan semua orang. Hanya segelintir. Cynthia, Kepala Operasional Pak Ardi, perwakilan HR, perwakilan legal, dan, yang mengejutkan, Fahrul. Ketika Fahrul menerima panggilan resmi, ia sempat mematung. Vendor kebersihan jarang, hampir tidak pernah, dipanggil ke rapat board. Alvin menatap Fahrul dengan cemas. "Mas, kamu kuat?" Fahrul mengangguk pelan. "Aku coba." Mbak Lia mendekat, suaranya gemetar. "Mas, kalau nanti ditanya macam-macam, jawab jujur ya, tapi jangan terpancing." Fahrul tersenyum tipis. "Saya nggak mau perang, Mbak." Lia menatapnya. "Kadang perang datang walau kita nggak mau." Fahrul diam. Ia tahu itu. Di hari rapat, Fahrul masuk ruangan dengan seragam OB yang sudah paling rapi. Ia sempat berpikir, apakah ia harus ganti baju? Tapi tidak ada instruksi. Dan ia tidak ingin menyamar jadi sesuatu yang bukan dirinya. Ia datang sebagai Fahrul, bukan sebagai kostum. Ketika pintu terbuka, beberapa pasang mata menoleh. Di ujung meja, Cynthia duduk dengan blazer gelapnya, rapi seperti biasa, wajahnya tenang seperti air beku. Namun matanya tajam, memindai Fahrul seolah mengingatkan, "Kamu bukan bagian dari dunia ini." Di sisi lain, Pak Ardi memberi anggukan kecil yang menenangkan. Seorang anggota komite, pria paruh-baya dengan kacamata, membuka rapat. Suaranya datar, tapi berwibawa. "Kita berkumpul untuk meninjau insiden pada town hall tanggal." Ia menyebut tanggal dengan jelas, serta dampaknya pada budaya kerja dan tata kelola. Ia menatap Cynthia. "Bu Cynthia, Anda pimpin town hall itu." Cynthia tersenyum tipis. "Benar. Pada town hall itu ada pernyataan yang terekam. Kurang lebih, jika bisa membaca ini, kau jadi direktur." Anggota komite menatap layar. "Kami akan putar potongan rekaman." Rekaman diputar. Suara Cynthia terdengar jelas, ringan, seperti bercanda. Ruangan di rekaman tertawa kecil. Lalu terdengar suara Fahrul membaca kalimat itu dalam bahasa Inggris, lalu menerjemahkan, lalu menjawab dengan tenang. Di ruangan nyata, suasana hening. Potongan rekaman berhenti. Ketua komite menatap Cynthia. "Anda menganggap ini bercanda?" Cynthia menarik napas pelan. "Itu konteksnya ringan. Saya mencoba membangun suasana agar karyawan tidak tegang. Saya tidak punya niat merendahkan siapapun." Salah satu anggota komite, perempuan dengan ekspresi tajam, menyela, namun setelah kalimat itu, Anda bertanya, "Kalau kamu sepintar itu, kenapa masih jadi OB?" Ini juga terekam. Rekaman diputar lagi. Kalimat itu terdengar. Cynthia mengencangkan rahang, tapi tetap tersenyum profesional. "Saya mengakui itu kalimat yang kurang tepat. Tapi tidak ada maksud menghina. Saya penasaran." Itu spontan. Ketua komite menatap Fahrul. "Mas Fahrul, bagaimana Anda memaknainya saat itu?" Semua mata beralih pada Fahrul. Fahrul menelan ludah pelan. Ia merasakan detak jantungnya di telinga. Tapi ia teringat pesan Lia, "Jangan terpancing." "Waktu itu, saya merasa malu, Pak," jawab Fahrul pelan namun jelas. "Karena itu di depan banyak orang. Tapi saya tidak membalas. Saya cuma fokus kerja." Ketua komite mengangguk. "Apakah Anda merasa diperlakukan tidak adil?" Fahrul berpikir sejenak. Lalu ia berkata, "Jujur, saya merasa status saya dipakai jadi bahan lelucon. Dan itu membuat saya merasa kecil." Ruangan hening lagi. Cynthia menatap Fahrul. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyalakan sesuatu. "Kamu sedang menuduh aku di depan board." Namun Fahrul tidak menuduh. Ia hanya berkata apa adanya. Anggota komite lain bertanya, "Setelah insiden itu, apakah ada perubahan perlakuan?" Fahrul tidak ingin menyeret siapapun. Tapi ia juga tidak ingin bohong. "Ada," jawabnya. "Ada orang yang jadi mengejek. Ada yang memancing. Ada akses yang berubah. Tapi saya tetap kerja." Cynthia menyandarkan punggung, lalu bicara sebelum komite bertanya lagi. Suara Cynthia halus, tapi mengarah.
Justru itu, Pak, katanya. Ini alasan kenapa kita harus menjaga struktur. Setelah insiden itu, orang-orang mulai melihat hal yang salah. Seolah posisi bisa dilompati begitu saja. Padahal perusahaan punya sistem. Ketua komite menatapnya. Maksud Anda? Cynthia menoleh ke Fahrul dengan senyum tipis. Mas Fahrul ini vendor. OB. Tugasnya jelas. Ketika dia masuk rapat eksekutif, bicara dalam rapat, itu melanggar protokol. Itu menciptakan risiko, kerahasiaan data, otorisasi, dan akuntabilitas. Fahrul merasakan udara di dada menekan. Inilah narasi yang Cynthia siapkan. Cynthia melanjutkan, saya menghargai skill. Tapi skill tidak otomatis berarti layak berada di ruang tertentu. Kalau semua orang masuk rapat seenaknya, perusahaan kacau. Pak Ardi mengangkat tangan pelan. Bu, dengan izin, saat rapat kontrak itu kami sedang krisis. Penerjemah internal kesulitan. Mbak Lia koordinasi dan meminta Mas Fahrul membantu. Ketua komite menatap Pak Ardi. Anda menyetujui? Pak Ardi mengangguk. Saya setuju karena situasi darurat. Dan hasilnya kontrak terselamatkan. Cynthia langsung menimpali, kontrak terselamatkan karena saya memimpin negosiasi. Jangan dibalik. Kalimat itu membuat ruangan sedikit tegang. Fahrul menatap meja, menahan diri. Ia tidak ingin mengklaim. Namun ia juga tidak mau fakta dipelintir. Ketua komite menatap Fahrul lagi. Mas Fahrul, apakah Anda menyadari isu protokol itu? Fahrul mengangguk. Saya sadar, Pak. Makanya saya tidak pernah masuk rapat kalau tidak diminta. Saya berdiri di belakang, saya bicara hanya ketika diminta. Dan saya tidak pernah menyimpan dokumen apapun. Cynthia tersenyum tipis. Tapi Anda tetap bicara. Fahrul mengangkat wajah dan menjawab tenang. Iya, Bu. Karena kalau saya diam waktu itu, kontrak mungkin batal. Dan yang rugi bukan cuma Bu, tapi semua orang di perusahaan ini. Kalimat itu tidak keras. Tapi cukup membuat beberapa orang komite menatap Cynthia sejenak. Cynthia menahan napas. Ia tidak suka jawaban yang terdengar mulia, terutama jika datang dari orang yang ia anggap rendah. Ketua komite mengetuk meja pelan. Baik, kita sudah membahas insiden dan protokol. Sekarang kita masuk ke hal kedua, dampak budaya kerja. Perempuan anggota komite bertanya pada HR, apakah perusahaan punya pelatihan komunikasi lintas budaya dan bahasa? HR menjawab gugup, ada, tapi terbatas. Anggota komite menoleh ke Fahrul. Mas Fahrul, Anda belajar 9 bahasa itu, untuk apa? Pertanyaan itu membuat semua orang kembali hening. Fahrul menelan ludah, lalu menjawab sederhana, untuk masa depan saya, Bu. Saya tidak punya banyak jalan. Jadi saya membuat jalan sendiri. Jawaban itu membuat suasana berubah. Ada sesuatu yang manusiawi di ruangan yang biasanya dingin. Ketua komite mengangguk pelan. Kalau begitu, kami juga ingin mendengar. Jika Anda diberi kesempatan untuk memberi masukan perbaikan, apa yang Anda usulkan? Cynthia menatap ketua komite, seolah ingin bilang, kenapa OB ditanya soal usulan? Tapi ia tidak memotong. Karena ia sedang berada di panggung board, memotong bisa terlihat arogan. Fahrul menarik napas. Ia tidak menyiapkan pidato, tapi ia menyiapkan pikiran. Saya, bukan manajer, Pak, katanya pelan. Tapi saya melihat satu masalah, orang takut salah sampai lupa menghargai orang lain. Kalau budaya kerja sehat, hasil kerja juga sehat. Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan, lebih terstruktur. Usulan saya 3, Pak. Pertama, pelatihan bahasa dan komunikasi dasar untuk semua tim yang berhubungan dengan mitra luar negeri, bukan cuma ekspor. Kedua, SOP darurat untuk situasi krisis, supaya yang punya kemampuan bisa dipakai tanpa melanggar protokol. Misalnya daftar internal orang yang punya skill tertentu. Ketiga, aturan etika sederhana, tidak boleh merendahkan jabatan orang lain di ruang publik. Kalau perlu menegur, lakukan privat. Ruangan hening beberapa detik, tapi heningnya berbeda. Ini hening karena orang sedang mencerna. Ketua komite menatap Fahrul. Terima kasih.
Itu masukan yang baik. Cynthia tersenyum tipis, tapi matanya lebih dingin. Ia merasakan sesuatu, simpati ruangan condong pada Fahrul. Dan Cynthia tidak tahan itu. Cynthia membetulkan posisi duduknya, lalu berkata dengan nada tenang yang terlatih. Masukan yang bagus, untuk ukuran orang lapangan. Tapi perusahaan tidak bisa berjalan dengan simpati. Perusahaan berjalan dengan kompetensi dan struktur. Dan saya perlu menegaskan, memberi harapan jabatan pada vendor itu tidak realistis. Ketua komite menatap Cynthia. Anda merujuk pada kalimat, direktur, itu? Cynthia mengangguk. Itu bercanda. Semua tahu. Fahrul merasakan dadanya menekan. Kata, bercanda, ini adalah pagar yang Cynthia jadikan alasan. Namun di luar ruangan, dunia kantor tidak menganggap itu hanya bercanda. Kata-kata pemimpin, bahkan yang bercanda, bisa jadi janji di telinga orang yang hidupnya selalu kekurangan janji. Ketua komite memandang Cynthia lama. Bu Cynthia, Anda pemimpin. Dalam tata kelola, ucapan Anda punya bobot. Bahkan jika Anda menyebut bercanda, dampaknya nyata. Cynthia menahan wajahnya tetap tenang. Saya paham. Dan saya siap meminta maaf jika perlu. Kalimat itu terdengar baik, tapi Cynthia belum berhenti. Ia menoleh ke Fahrul. Mas Fahrul, saya tidak menutup peluang orang berkembang. Tapi berkembang itu ada jalurnya. Kalau Anda merasa pantas jadi direktur hanya karena bisa bahasa, itu keliru. Fahrul menatap Cynthia tenang. Saya tidak pernah bilang saya pantas jadi direktur, Bu. Cynthia mengangkat alis. Tapi Anda membaca kalimat itu dengan percaya diri. Fahrul mengangguk. Karena saya bisa membaca. Itu saja. Cynthia tersenyum, tipis. Jadi Anda tidak menuntut. Fahrul menahan napas. Inilah perang sebenarnya. Cynthia ingin memaksa Fahrul terlihat rakus, supaya simpati ruangan runtuh. Fahrul menjawab pelan, tapi tegas, saya menuntut satu hal, Bu. Bukan jabatan. Saya menuntut, dihormati sebagai manusia. Kalimat itu jatuh seperti batu di air tenang. Komite terdiam. HR menunduk. Alvin menelan ludah. Pak Ardi menghela napas. Cynthia membeku sepersekian detik, lalu tertawa kecil, tawa yang dipaksakan. Semua orang juga manusia, Mas. Tapi perusahaan bukan panti asuhan. Fahrul menatap Cynthia, tidak marah, tapi tatapannya kokoh. Saya tahu perusahaan bukan panti asuhan. Tapi perusahaan juga bukan panggung untuk mempermalukan orang miskin. Kata, miskin, membuat udara berubah. Beberapa orang komite langsung menatap Cynthia. Cynthia mengencangkan rahang. Matanya menyala, itu pertanda ia hampir kehilangan kontrol. Ketua komite mengetuk meja. Cukup. Kita tidak perlu saling menyerang. Kita di sini menilai fakta dan perbaikan. Rapat ditutup dengan keputusan sementara. Komite akan menyusun rekomendasi perbaikan budaya kerja dan soft krisis, serta mengevaluasi tindakan komunikasi publik pimpinan. Tidak ada keputusan langsung soal direktur, tapi pertanyaan itu menggantung di ruangan seperti asap. Selesai rapat, Fahrul keluar lebih dulu. Lorong lantai 12 terasa lebih panjang dari biasanya. Tangannya dingin. Mbak Lia menyusul, wajahnya campur aduk. Mas, kamu tadi, berani banget. Fahrul menggeleng pelan. Aku gak berani, Mbak. Aku cuma capek jadi diam. Pak Ardi menyusul juga, menepuk bahu Fahrul pelan. Kamu tadi jaga kata-kata. Itu bagus. Fahrul menunduk. Saya takut salah, Pak. Pak Ardi menatapnya serius. Sekarang kamu harus lebih hati-hati. Karena kamu baru saja menyentuh harga diri orang yang paling tidak suka disentuh. Fahrul mengangguk. Ia tahu. Di kejauhan, Cynthia keluar ruangan dengan langkah cepat. Ia tidak menatap siapapun. Tapi aura panasnya terasa sampai koridor. Saat melewati Fahrul, Cynthia berhenti 1 detik. Mas Fahrul, katanya pelan, hanya cukup untuk didengar mereka berdua. Kamu pikir kamu menang? Fahrul menatapnya, tenang. Saya tidak sedang bertanding, Bu.
Cynthia tersenyum tipis. Sayang, karena saya sedang bertanding. Lalu Cynthia pergi. Fahrul berdiri beberapa detik, menatap koridor kosong. Ia merasakan sesuatu yang aneh, ketakutan, dan sekaligus kelegaan. Karena ia akhirnya berkata jujur di tempat yang seharusnya tidak memberi ruang pada orang sepertinya. Sore itu, kantor kembali ke rutinitas. Tapi garis perangnya sudah jelas. Di satu sisi, Fahrul, yang hanya ingin dihormati, tapi kini terseret menjadi simbol perubahan. Di sisi lain, Cynthia, yang merasa posisinya dan citranya sedang digerogoti, dan akan melakukan apapun untuk mengembalikan kontrol. Dan di tengah-tengah, perusahaan, yang mulai sadar bahwa budaya sombong tidak bisa terus dibiarkan. Apalagi ketika krisis membuktikan bahwa kemampuan bisa datang dari tempat yang tidak mereka duga. Malamnya, Fahrul pulang ke kontrakan. Ia menatap ibunya yang tertidur, adiknya yang belajar. Ia menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia menyadari, mungkin ia benar-benar berada di ambang sesuatu yang besar. Namun ia juga sadar, sesuatu yang besar selalu menuntut harga. Dan harga itu, biasanya dibayar dengan tenang, bukan dengan teriakan. Hari-hari setelah rapat komite etika berjalan seperti kaca yang retak. Dari jauh tampak utuh, tapi kalau disentuh sedikit, bunyinya berbeda. Orang-orang di PT Aruna Prima Group tetap bekerja, tetap rapat, tetap tertawa kecil di pantry, namun semua tahu satu hal, sesuatu sedang diputuskan di atas sana. Fahrul tetap datang pagi, tetap menyapu lantai marmer lobi sampai mengilap, tetap mengepel koridor lantai 10. Tapi sekarang ada perubahan kecil yang membuat dadanya terasa asing. Beberapa orang yang dulu tak pernah menoleh kini menunduk memberi salam. Pagi, Mas Fahrul. Mas, makasih ya kemarin. Mas, sehat? Kalimat-kalimat itu sederhana, tapi bagi Fahrul, itu seperti udara baru. Ia tidak melayang. Ia hanya lebih tenang, seolah dunia akhirnya mengakui bahwa ia ada. Namun ada satu orang yang tidak berubah cara pandangnya. Cynthia. Sejak rapat itu, Cynthia tampak lebih dingin. Ia tidak lagi melempar lelucon. Ia tidak lagi mencari perhatian dengan sarkasme. Tapi justru ketenangan itu yang menakutkan, seperti seseorang yang sudah menyiapkan langkah terakhir. Dan langkah terakhir Cynthia datang cepat. Sore pada hari Kamis, Fahrul dipanggil mendadak oleh supervisor vendor kebersihan, Pak Dadang, ke ruang kecil dekat gudang. Pak Dadang menatap Fahrul dengan wajah tidak enak. Rul, ada surat. Fahrul menerima selembar kertas. Surat dari vendor kebersihan. Isinya singkat, Fahrul dipindahkan dari Aruna Prima efektif minggu depan, dengan alasan rotasi internal. Fahrul mematung. Rotasi internal adalah istilah halus untuk sesuatu yang lain. Dilenyapkan dari tempat yang mulai memberi dia panggung. Pak Dadang menggaruk kepala. Aku juga kaget. Biasanya rotasi ada alasan jelas. Ini, mendadak. Fahrul menelan ludah pelan. Pak, ini dari siapa? Pak Dadang menunduk. Ada permintaan dari pihak perusahaan. Katanya, demi ketertiban. Kata, ketertiban, membuat Fahrul paham. Cynthia. Fahrul menarik napas panjang. Ia merasakan dada seperti ditindih. Bukan karena takut kehilangan pekerjaan, ia sudah terlalu sering hidup di ambang kehilangan. Yang membuatnya sesak adalah karena ia tahu, bukan kinerjanya yang bermasalah. Yang bermasalah adalah keberadaannya yang mengganggu ego. Di luar gudang, Alvin muncul dengan wajah panik. Mas, dengar-dengar, Mas mau dipindahin? Fahrul mengangguk pelan. Iya. Alvin mengepalkan tangan. Ini gak adil. Fahrul menatap Alvin, lalu tersenyum tipis. Hidup jarang adil, Vin. Tapi Mas, kita butuh Mas. Perusahaan butuh Mas. Fahrul menatap lantai. Perusahaan butuh skill, tapi manusia sering cuma butuh kekuasaan. Alvin terdiam. Matanya berkaca. Di pantry, Mbak Lia juga sudah dengar. Ia menghampiri Fahrul dengan langkah cepat. Mas. Lia menahan napas. Ini gak benar. Aku mau lapor Pak Ardi. Fahrul mengangkat tangan pelan, menenangkan. Mbak, aku gak mau bikin keributan. Lia menatapnya, emosi. Mas,
Ini bukan keributan. Ini ketidakadilan. Fahrul diam lama. Lalu ia berkata pelan, kalau aku diam terus, mereka akan pikir ini boleh dilakukan. Lia mengangguk, tegas. Betul. Dan untuk pertama kalinya, Fahrul merasakan sesuatu yang lebih kuat daripada takut. Tekad untuk tidak menghilang. Malam itu, Pak Ardi memanggil Fahrul ke ruangannya. Hanya mereka berdua. Tidak ada HR, tidak ada legal, tidak ada layar. Hanya ruangan dengan tumpukan map dan lampu kuning yang hangat. Pak Ardi menatap Fahrul lama. Saya baru dapat info vendor mau rotasi kamu. Fahrul mengangguk. Iya, Pak. Pak Ardi menghela napas, lalu berkata datar, saya tahu siapa yang minta. Fahrul tidak bertanya. Ia sudah tahu. Pak Ardi mencondongkan badan. Mas Fahrul, saya mau jujur. Ini sudah terlalu jauh. Komite etika juga sudah lihat pola. Bukan cuma insiden town hall, tapi upaya menutup-nutupi, tekanan ke orang-orang, dan tindakan yang bisa dibilang penyalahgunaan posisi. Fahrul menelan ludah. Saya cuma ingin kerja, Pak. Pak Ardi mengangguk. Dan justru karena itu, kamu jadi cermin. Cermin yang tidak disukai orang yang sombong. Pak Ardi membuka laci, mengeluarkan sebuah dokumen. Besok pagi ada rapat board lanjutan. Komite etika minta kamu hadir lagi. Fahrul terkejut. Saya? Pak Ardi mengangguk. Kali ini bukan soal town hall saja. Ini soal keputusan. Fahrul menatap dokumen itu, lalu menatap Pak Ardi. Pak, saya takut. Pak Ardi menatapnya serius. Wajar. Tapi dengar saya, kamu tidak sendirian. Kalimat itu membuat mata Fahrul panas. Ia cepat menunduk agar tidak terlihat rapuh. Pak Ardi menepuk meja pelan. Besok, kamu datang. Pakai baju rapi. Seragam OB juga boleh. Yang penting kamu berdiri sebagai diri kamu. Fahrul mengangguk. Malam itu, di kontrakan, Fahrul tidak bisa tidur cepat. Ia duduk di lantai, menatap buku catatan bahasanya. Tulisannya rapi, penuh coretan, dan terlihat sederhana. Tapi buku itu adalah bukti, ada manusia yang membangun diri sendiri dari nol. Ibunya batuk pelan di kamar. Fahrul berdiri, membawakan air hangat. Ibunya menatapnya lemah. Kamu kenapa, Rul? Fahrul menahan senyum. Besok, aku ada urusan di kantor, Bu. Ibunya menatapnya lama. Kamu takut? Fahrul mengangguk. Jujur. Ibunya tersenyum tipis. Takut itu tanda kamu masih punya hati. Tapi jangan biarkan takut bikin kamu balik jadi kecil. Kalimat itu seperti doa. Fahrul kembali ke ruang depan. Ia membuka ponsel, memutar audio latihan, bukan bahasa asing kali ini. Ia memutar rekaman dirinya sendiri saat latihan bicara. Pelan, jelas, tidak meledak-ledak. Ia tahu besok ia tidak perlu jadi keras. Ia hanya perlu jadi benar. Pagi rapat board, udara ruangan lantai 12 terasa dingin sekali. Kali ini lebih banyak orang hadir. Beberapa anggota board, komite etika, legal, HR, Pak Ardi, dan Cynthia. Cynthia masuk terakhir. Wajahnya rapi seperti biasa, tapi matanya lelah. Bukan lelah karena kerja, melainkan lelah karena harus mempertahankan citra. Ketua komite etika membuka rapat dengan tenang. Kami telah menyelesaikan investigasi internal, katanya. Kami meninjau rekaman town hall, kesaksian beberapa karyawan, serta dokumen terkait upaya rotasi paksa terhadap Mas Fahrul. Cynthia mengangkat dagu. Rotasi itu bukan urusan perusahaan. Itu urusan vendor. Seorang anggota komite menatap Cynthia tajam. Ada bukti komunikasi permintaan dari pihak eksekutif. Jadi ini urusan perusahaan. Hening. Cynthia menahan napas. Saya menjaga ketertiban dan kerahasiaan perusahaan. Ketua komite mengangguk pelan. Menjaga kerahasiaan tidak memberi hak untuk menyalahgunakan hierarki. Cynthia menelan ludah. Untuk pertama kalinya, kata-kata lawannya tidak bisa ia potong dengan sarkasme. Ketua komite melanjutkan, komite etika mengeluarkan rekomendasi. Perusahaan wajib memperbaiki SOP krisis dan daftar sumber daya internal. Pelatihan komunikasi dan etika kerja untuk seluruh pimpinan. Tindakan korektif terhadap perilaku yang merendahkan jabatan orang lain di ruang publik. Cynthia menyela, saya bisa ikut pelatihan. Saya tidak masalah. Ketua komite menatapnya. Tindakan korektif bukan sekadar pelatihan. Ruangan kembali hening. Lalu ketua komite menatap Fahrul. Mas Fahrul,
Kami juga meninjau kontribusi Anda dalam krisis kontrak kemarin, serta beberapa komunikasi lintas bahasa yang Anda bantu. Kami ingin memastikan Anda tidak dimanfaatkan dan tidak dilukai oleh sistem. Fahrul menunduk. Saya tidak mau dimanfaatkan, Pak. Saya juga tidak mau membalas dendam. Ketua komite mengangguk. Baik. Lalu seorang anggota board yang sejak tadi diam, pria tua dengan suara berat, akhirnya bicara. Bu Cynthia, katanya. Anda pintar. Anda membawa perusahaan naik. Tapi kepemimpinan bukan hanya angka. Kepemimpinan adalah cara Anda memperlakukan manusia. Cynthia menatap board itu, matanya bergetar halus. Saya menuntut standar tinggi. Standar tinggi boleh, jawab pria itu. Merendahkan tidak. Cynthia terdiam. Pria itu melanjutkan, kami memutuskan, Bu Cynthia akan dinonaktifkan sementara dari operasional harian selama proses pembinaan kepemimpinan dan evaluasi lanjutan. Untuk sementara, fungsi CEO operasional akan dialihkan ke PLT yang ditunjuk board. Kalimat itu seperti palu. Cynthia membeku. Wajahnya pucat, tapi ia berusaha tetap tegak. Namun keputusan belum selesai. Ketua komite menatap dokumen di depannya. Selanjutnya, terkait Mas Fahrul. Fahrul menahan napas. Kalimat, jika bisa membaca ini, kau jadi direktur, memang awalnya bercanda, kata ketua komite. Namun sebagai pimpinan, ucapan itu punya bobot. Dan setelah kami menilai kontribusi Mas Fahrul, kami melihat ada potensi nyata. Cynthia menatap tajam, hampir tak percaya. Ketua komite melanjutkan, kami tidak akan mengangkat vendor langsung menjadi direktur tanpa proses. Itu melanggar tata kelola. Tapi kami juga tidak akan membiarkan kemampuan dan integritas dibiarkan di pinggir. Pak Ardi menatap Fahrul seperti memberi dukungan. Kami menawarkan solusi yang sah, kata ketua komite. Mas Fahrul akan diangkat menjadi karyawan tetap melalui jalur khusus kompetensi, dan efektif bulan depan akan menjabat sebagai Direktur Program Pengembangan Komunikasi Global Budaya Kerja, posisi direktorat baru yang fokus pada peningkatan komunikasi lintas bahasa, soft krisis, serta pelatihan etika dan kolaborasi. Ruangan seakan berhenti. Fahrul merasa telinganya berdengung. Tangannya dingin. Direktur. Bukan karena lelucon, tapi karena keputusan resmi, melewati sistem yang benar. Cynthia menatap Fahrul, matanya menyala. Itu tidak masuk akal. Anggota board menatap Cynthia tegas. Justru masuk akal. Kita membentuk fungsi yang dibutuhkan perusahaan. Mas Fahrul punya keahlian dan karakter yang terbukti di krisis. Dan posisi itu akan bekerja lintas divisi, dengan KPI jelas. Ketua komite menutup map. Mas Fahrul, apakah Anda menerima? Fahrul menatap meja, lalu mengangkat wajah. Ia ingin bicara banyak, tapi yang keluar justru yang paling jujur. Saya menerima, Pak, ucapnya pelan. Tapi saya punya syarat. Ruangan mendadak tegang. Cynthia mengangkat alis, seolah ingin tertawa. OB minta syarat? Ketua komite mengangguk. Silakan. Fahrul menelan ludah, lalu berkata jelas, tanpa meninggi. Pertama, saya tidak mau program ini jadi alasan untuk mempermalukan siapapun, termasuk Bu Cynthia. Saya tidak ingin balas dendam. Saya ingin perbaikan. Kedua, saya minta vendor kebersihan, OB, security, dan semua pekerja pendukung, dilibatkan dalam pelatihan dasar dan diberi jalur pengembangan. Biar mereka juga punya kesempatan, bukan cuma jadi bayangan. Ketiga, saya minta aturan tegas. Tidak boleh ada penghinaan jabatan di ruang publik perusahaan. Kalau ada pelanggaran, ada konsekuensi nyata. Hening. Lalu pria board yang bersuara berat tadi mengangguk pelan. Itu syarat yang layak. Ketua komite menambahkan, kami bisa masukkan itu dalam kebijakan. Cynthia menatap Fahrul, kali ini bukan dengan meremehkan, melainkan dengan sesuatu yang lebih sulit ia akui, rasa kalah. Tapi di balik rasa kalah itu, untuk sepersekian detik, wajah Cynthia menunjukkan retakan lain, retakan orang yang sadar dirinya selama ini salah. Cynthia menunduk sebentar, lalu berkata pelan, suara yang jarang terdengar dari dirinya. Mas Fahrul, saya. Kalimatnya berhenti. Ia menelan ludah, seolah kata, maaf, terlalu besar untuk lewat. Namun akhirnya ia berkata, sangat pelan, saya minta maaf, untuk cara saya memperlakukan Anda. Ruangan menahan napas. Fahrul menatap Cynthia. Ia tidak tersenyum lebar.
Ia tidak menikmati momen itu. Ia hanya mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Tidak ada cemooh. Tidak ada kemenangan yang dipamerkan. Karena Fahrul tahu, orang yang benar-benar menang tidak perlu mempermalukan yang kalah. Sebulan kemudian, perubahan terasa nyata. Di lobi, ada papan pengumuman baru, program, jalur naik kelas, pelatihan bahasa dan keterampilan untuk semua level, termasuk staf pendukung. Ada jadwal kelas malam. Ada beasiswa internal. Ada sistem pengajuan pindah posisi berbasis kompetensi. Dan di ruang rapat, ada SOP baru, daftar, kompetensi darurat, siapa bisa apa, siapa bisa bantu apa, agar perusahaan tidak panik saat krisis. Fahrul kini datang ke kantor bukan lagi dengan seragam OB. Ia memakai kemeja sederhana, rapi, tanpa merek mencolok. Di dadanya ada ID card baru, Fahrul, Director. Namun yang membuat orang tersentuh bukan tulisan, Director, itu. Yang membuat orang terdiam adalah kebiasaannya yang tidak berubah. Pagi hari, sebelum jam kerja, Fahrul masih sering turun ke lobi, bukan untuk menyapu, tapi untuk menyapa. Ia berhenti di dekat Pak Rudi Satpam. Pagi, Pak. Sehat? Pak Rudi tertawa lebar. Sehat, Pak Direktur. Fahrul menggeleng cepat. Pak, panggil Fahrul aja. Di pantry, ia melihat OB lain mengangkat galon. Fahrul refleks membantu. Bukan untuk pencitraan, tapi karena tubuhnya masih ingat. Kerja itu kerja. Beberapa manajer terlihat kikuk melihatnya mengangkat galon. Fahrul tersenyum. Santai, Pak. Galon gak ngerti jabatan. Orang-orang tertawa, tawa yang hangat, bukan tawa yang merendahkan. Di kelas pelatihan bahasa pertama, Fahrul berdiri di depan ruangan. Pesertanya campur, staf ekspor, admin, OB, security, bahkan beberapa manajer. Fahrul membuka dengan kalimat sederhana. Saya bukan guru hebat. Saya cuma orang yang belajar karena terpaksa. Tapi saya percaya, kalau kita bisa belajar, kita bisa naik kelas. Ia menuliskan di papan. Martaba dulu, baru Dan Cintia menjalani masa pembinaan. Ia tidak dipecat total. Board memutuskan memberi kesempatan berubah dengan pengawasan ketat. Ia mengikuti pelatihan kepemimpinan, menerima coaching, dan untuk pertama kalinya, ia belajar mendengar tanpa memotong. Suatu sore, Cintia datang ke kelas bahasa yang dipimpin Fahrul. Ia berdiri di belakang, diam, tanpa blazer mahal, hanya kemeja polos. Fahrul melihatnya, tapi tidak menghentikan kelas. Setelah kelas selesai, Cintia mendekat. Mas Fahrul, katanya pelan. Saya, dulu pikir perusahaan itu soal menang. Ternyata, perusahaan itu soal membangun. Fahrul menatapnya, tenang. Kita semua belajar, Bu. Cintia menunduk. Kalau dulu saya tidak mempermalukan Mas, mungkin saya tidak akan dipermalukan oleh hidup. Fahrul tidak menjawab dengan penghakiman. Ia hanya berkata pelan, yang penting sekarang Bu Pilih jadi lebih baik. Cintia mengangguk, dan untuk pertama kalinya, matanya tidak tajam, hanya lelah dan jujur. Pada malam akhir tahun, perusahaan mengadakan acara kecil. Tidak mewah, hanya apresiasi sederhana. Di panggung, Pak Ardi menyebut nama Fahrul. Bukan karena dia direktur, kata Pak Ardi, suaranya hangat. Tapi karena dia mengingatkan kita bahwa talenta tidak selalu lahir di ruang meeting. Kadang talenta lahir di lorong, di tempat orang menyapu lantai, tapi pikirannya menyapu batas-batas. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Fahrul naik panggung. Ia memegang mic, menatap ratusan orang yang dulu tidak pernah menatapnya sebagai setara. Ia menarik napas, lalu berkata pelan. Waktu saya masih hobe, saya sering merasa, saya tidak terlihat. Tapi ternyata, yang paling penting bukan terlihat atau tidak. Yang paling penting, saya tidak berhenti belajar. Ia menatap ke arah kursi belakang, tempat para OB duduk. Ia menatap para security. Ia menatap semua orang. Kalau ada satu hal yang saya minta, lanjutnya, jangan pernah mempermalukan orang yang sedang berjuang. Karena kita tidak tahu, orang itu sedang membangun sesuatu dalam diam. Ruangan hening,
Hening yang hangat. Fahrul menutup dengan kalimat yang membuat banyak orang menelan ludah. Saya jadi direktur bukan karena lelucon. Saya jadi direktur karena saya tidak menyerah jadi manusia. Tepuk tangan meledak, kali ini tulus. Di antara tepuk tangan itu, Cynthia berdiri dan ikut bertepuk tangan. Tidak lama, tidak dramatis, tapi cukup untuk menunjukkan, ia mengakui sesuatu yang dulu ia benci. Dan di luar gedung, malam Jakarta tetap ramai. Namun di dalam gedung itu, sebuah budaya baru mulai tumbuh. Budaya yang tidak lagi menertawakan OB miskin, tetapi belajar dari siapapun yang mau belajar. Fahrul turun dari panggung, berjalan melewati lobi marmer. Ia sempat berhenti sebentar, menatap lantai yang dulu ia sapu setiap pagi. Ia tersenyum kecil. Bukan karena ia lupa masa lalu. Justru karena ia ingat. Dan ia berjanji dalam hati. Selama ia menjadi direktur, tidak akan ada lagi orang yang diperlakukan seperti bayangan. Selesai.